perjalanan Ride for Palestine aja itu sudah sangat spiritual, Pak. Apa mana ini ketambahan dengan perjalanan lanjut ke Mekah, Pak. Jadi perjalanan ini perjalanan yang paling spiritual itu apa ya? Alhamdulillah. Ini separuh, iya. Apa itu powerful gitu. Apa tapi yakin apa ya? Bismillah, insya Allah yakin. Nah, Palestina cukup membuat kita sampai yakin juga. Rumah sakit, bahkan korbannya banyak yang anak-anak. Ya mungkin seusia cucu saya lah. Kita melihat cucu di rumah masih bisa bermain dengan dunianya anak-anak. Tapi di sana mungkin ya sangat menyedihkan lah. Opa Sugeng ini salah satu peserta Ride for Palestine kedua tahun ini. Yang kami akan memulai perjalanan bersepeda 1000 km dari Surabaya ke Jakarta pada Minggu 9 November 2025. Yang lebih istimewa di usia 64 tahun ini, Opa Sugeng tak hanya melakukan perjalanan 1000 km dari Surabaya ke Jakarta. Ia akan lanjut meneruskan perjalanan bersepedanya ke Mekah. Pakai sepeda lipat loh, keren kan? Ayo yang mau ketemu Opa bisa turut meramaikan di start atau di setiap etape. Bisa juga bersepeda bareng di finish di Jakarta. Simak obrolan kami. Assalamualaikum Opa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan ke Opa rek. Katutan barokah. Apa? Sehat apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kabarnya ini rencana mau ini ya. Kita mau Ride for Palestine kedua ya Pak ya. Insya Allah mudah-mudahan diberi sehat. Amin amin amin. Utamanya kan kesehatan. Betul. Jadi kita ini Ride for Palestine ini kedua. Yang pertama dulu tahun yang lalu ya Pak ya. Tahun kemarin. Agustus ya Pak ya. Iya. Agustus, yang hari ini tahun ini November. Kita mulai tanggal 9 November. Iya. Satu hari sebelum 10 November, hari pahlawan. Ini semangat hari pahlawan juga. Semangat hari pahlawan. Sampai di Jakarta insya Allah tanggal 15. 15 itu hari Sabtu. Kemudian lanjut kita finish di Kementerian Luar Negeri. Terus kemudian besoknya hari Minggunya kita akan aksi bersepeda juga ke Car Free Day Pak, di Jakarta Pak. Di Monas ya kurang lebih. Iya di Monas. Atau tempatnya berapa sih? Oh nggak ngerti Car Free Day. Biasanya antara sekitaran Monas itu yang rame. Ini ya. CFD-nya. Iya. Tapi kalau mungkin ada alternatif lain sih. Ya. Opa Sugeng kalau tahun ini berarti usia berapa Pak? Ini sekarang ini 64 ya. 64 ya? 64. Tahun ini 64 ya? 64. Alhamdulillah. 64 masih sehat, seger buger kemana-mana Pak ya? Ya. Sepeda Surabaya Jakarta ya? Allah masih memberi kesehatan. Amin. Opa, apa bedanya? Kenapa kok Opa kepingin ikut lagi Pak? Ride for Palestine setelah yang lalu sudah ini mau ikut lagi Pak? Ya pertama utamanya saya masih diberi nikmat sehat dan saya juga mengkampanyekan terkait dengan saudara kita yang di Palestina. Ya kebetulan Opa mampunya seperti inilah. Jadi mungkin secara materi mungkin nggak bisa, tapi secara tenaga saya berusaha untuk ikut mengkampanyekan. Jadi karena kita di perjalanan yang kita tempuh mulai awal Surabaya sampai di Jawa Timur, sampai di Jakarta itu kan kita kampanye kemanusiaan kemerdekaan Palestina ya Pak ya. Dengan berbagai atribut kita, ada bendera Indonesia, ada bendera Palestina. Ini ya. Jadi orang-orang terus kemudian baju-baju kita juga full Indonesia Palestina ya. Jadi orang itu tahu kalau kita itu memang kampanye kemerdekaan Palestina. Nah, di yang lalu kan di jalan banyak ya Pak ya, diteriaki free Palestina gitu. Ternyata sambutannya luar biasa ya masyarakat terhadap aksi kita ya Pak ya. Ya memang Palestina cukup membuat kita prihatin juga. Ya kondisi kalau kita lihat di media kan sangat menyedihkan. Iya. Masih ada artinya orang yang menurut saya sih nggak biadab ya. Artinya sampai rumah sakit, bahkan korbannya banyak yang anak-anak. Ya mungkin seusia cucu saya lah. Itu yang bikin saya prihatin.
Allah. Kita melihat cuci di rumah masih bisa bermain dengan ya dunianya anak-anak, tapi di sana mungkin ya ya sangat menyedihkan lah. Setiap Susah hari kita ketakutan ya, dengan suara-suara bom, suara tembakan, ketidakpastian. Nah, yang belum pasti lagi ya, di apa namanya, sampai embargo makanan, kita tidak boleh lewat ya itu kan. Juahat itu. Masih ada yang apa ya, manusia yang seperti ini itu loh di zaman sekarang. Insya Allah. Ya, karena itu kita akan terus menyuarakan kemerdekaan Palestina, karena ini bagian dari kemanusiaan. Jadi kemanusiaan itu tidak gak peduli dia itu agama apa, gak peduli etis apa gitu ya. Kayak di banyak artis-artis di Eropa juga begitu kan, sepak bola dan sebagainya itu juga ya di suaranya Prancis kenceng juga loh. kan ya toh. Iya, suaranya kenceng untuk Palestina itu. Nah, kita ini di Indonesia ini ya harusnya lebih kenceng dari mereka ya. Jadi aksi kita ini sebenarnya bagi kita ini apa ya? Ini tidak ada apa-apanya ya, Pak ya. Maksudnya perjuangan kita itu kita hanya bisa ya isok aku mancal gitu. Ya. Kita bisa mancal dan mudah-mudahan kita berharap untuk kita upaya kita yang tidak besar ini didengar oleh teman-teman yang ada di Palestina. Dan ternyata terdengar loh, Pak ya. Ya. Waktu Anda ikut nggak waktu Pak Atala datang ke sini? Atala ya. Iya kan. Oh iya, apa kan di video ada apa? Saya juga ketemu beliaunya di apa ya, di acara khusus saya berdua malah. Oh iya. Saya menemui beliau gitu. Oh, Masya Allah. Ini apa Pak? Cerita-cerita nggak terkait dengan apa? Ya jenis? Mereka sangat apa ya, terharu juga dengan kegiatan kita yang di sini sampai sebegitu jauhnya ya toh. Sampai kita bersepeda bahwa apa itu sangat-sangat betul apa memprihatinkan dengan keadaan yang di Palestina sampai kita menggunakan dengan cara kita seperti ini. Ya kita bisa mengumpulkan apa dana ya toh, kita kirimkan buat mereka. Artinya ya tanggapannya sangat-sangat positif. Atala itu ini ya, Atala itu orang asli kelahiran Gaza. Ya, yang dia kemudian bekerja untuk di NGO. NGO untuk di Turki ya. Palestina. Dan dia itu sangat apresiasi loh. Pertama kali ketemu kita itu pahlawan kita. Ya Allah. Jadi kita itu cuma mancal kan, tapi bagi mereka ini kita dianggap pahlawan gitu. Malah saya diharapkan kalau bisa kita diundang ke Turki sebetulnya. Iya. Ya Allah. Saya juga kebetulan dikasih kontak personnya, nanti kalau ke Turki ini cari saya. Masya Allah. Mudah-mudahan bisa nyambung silaturahim. Kayaknya mau ke Indonesia lagi Pak. Iya, mudah-mudahan. Beliau itu. Nanti ada pertemuan tanggal berapa gitu. Ini nanti mudah-mudahan bisa ketemu lagi. Nah, apa? Dari pengalaman yang kemarin itu, yang Ride for Palestine itu, ya apa Pak? Jadi selama 7 hari kita bersepeda untuk Palestina yang saat itu ya Pak, itu kesannya apa itu Pak? Ya kesan saya ya sangat menyenangkan, memang ya namanya suka duka ada ya. Tapi alhamdulillah yang kemarin itu sangat bahagia hanya dengan bisa menyampaikan dengan cara kita bersepeda, apalagi juga waktu kemarin kan kita juga habis menyelesaikan long ride ya yang dengan tema Independence Day kita sudah 1945 km, bahkan itu lebih kan acara IKN seminggu itu istirahat kita melanjut acara sampai seminggu Pak. Betul. Ya artinya ya sebenarnya berkat kita masih diberi sehat. Itulah intinya kita dapat menyelesaikan yang sesi Surabaya Jakarta ini. Itu suka nih Pak. Katanya anak suka duka. Dukanya apa Pak? Ya suka duka mungkin pengalaman yang mungkin kita sambil evaluasi ya. Mungkin yang terberat itu mungkin waktu itu yang etapa arah Cirebon itu mana? Sebelum Cirebon itu mana? Pekalongan Cirebon atau mana? Cirebon Bandung. Ya enggak, yang Cirebon Bandung oke lah, no problem ya. Yang itu kan juga kilometernya sangat jauh. Dari Semarang ke Cirebon ya. Mungkin Semarang Cirebon yang hampir 260 kilo itu. Nah, itu yang bagi saya itu ya, yang
dukanya mungkin di situ ya. Iya. Yo apa ya enteng lah apa. Enggak, artinya secara power is oke ya. Iya. Kita kan juga safety kan harus juga pikirkan ya safety sampai jamnya cukup malam, lagian apa kendaraan berat-berat. Ngeri loh. Wah, kita itu menurut saya itu yang harus dievaluasi. Serempet aja waktu itu malam hari padahal kita sudah di pinggir. Itu ternyata Pak, kan truk itu memang nyalipnya di kiri, Pak. Jadi sing pelan itu di kanan. Nah kemarin itu Om Yong ini waktu ngobrol-ngobrol, loh, itu malah lebih aman kalau kita di kanan, gitu. Maksudnya truk pelan-pelan itu dia di situ, gitu. Karena berarti kita melawan arus. Ya enggak, Pak, kan satu arah ini. Nah kanan ini ternyata untuk yang lambat. Betul. Nah truk-truk sing nyalip itu di kiri. Tapi kan kita enggak dia biasa jalur kanan. Nah itu makanya. Ya mungkin dari pengalaman itu ya mungkin kita evaluasi ya. Makanya kita evaluasi di edisi tahun ini itu termasuk kita gak di Cirebon, Bang. Di Brebes. Oh, Brebes terus? Di Brebes, dari Brebes nanti. Brebes kan tetap jalur itu kan kita lalu kalau jalur utara. Lewat mana lagi? Iya, tapi dipotong. Mungkin kilometernya gak sampai 200-an. Kan 200 sekian. Ini tetap kita average ya 150, 150. Kalau itu oke lah. Iya, gak sampai 200. Kita nggak terlalu malam di jalan ya. Iya. Habis subuh juga kan. Jadi kita juga namanya long ride kan juga harus kita pegang jarak yang kita tempuh sama tenaga kita, power kita itu harus kita kita perhitungkan. Kita juga mengutamakan keselamatan tentunya ya. Ya tujuannya kan untuk baik semua. Iya. Kita harus memberikan tentang safety. Safety first lah. Iya. Betul. Jangan sampai kita itu memperjuangkan Palestina, tapi kita nggak safety. Iya. Iya. Terus Mas, kesan ketika ketemu dengan orang-orang kementerian, terus kemudian dengan ketika di setiap etape kan sambutan itu apa, Pak? Kesan yang paling mengesankan? Ya itu mungkin yang bisa membuat kita capek kita terbayar ya. Kita perjalanan ini pasti capek pasti. Tapi dengan dengan seremoni dari tempat terakhir yang kita tuju, kita disambut dengan kemeriahannya macam-macam lah. Ada yang berupa welcome, kita disambut dengan makanan dan minuman, sampai makan malam juga kita dijamu. Artinya ada semacam sambutan dari mereka bahwa perjuangan kita untuk Palestina sampai mohon maaf cara Surabaya dibelani sampai sepedaan itu. Iya. Bahkan sampai di Bandung atau Bekasi ya, ada sampai Bekasi, Pak. Bekasi ya, anak muda-muda, remajanya dikeluarkan semua dengan aneka ada spanduk musik dan sebagainya, yaitu merupakan apresiasi. Disiapkan tukang pijat, Pak. Ya, sampai tukang pijat, bahkan makan malam ya toh. Nah, itu kan di luar ekspektasi kita ya. Dan kita sebenarnya kan tidak berharap seperti itu ya. Kita itu ya wes pokoknya. Ya, lillahi ta'ala niat kita goes untuk Palestina. Kita itu pokoknya sampai terus tidur. Ya sudah. Ya wes cukup. Tapi bahkan sambutannya ternyata luar biasa. Waktunya kita tidur sampai tidak bisa tidur itu dengan sambutan mereka. Itu kan niat baik. Iya. Tapi artinya kan kita juga perlu istirahat kan. Iya. Kita long distance itu sampai kalau bisa makan mandi dan sebagainya, sholat udah. Iya. Tapi kan kita juga nggak bisa menolak dengan sambutan mereka ya. Karena bagi mereka kita itu istimewa. Cara memperlakukan kita istimewa itu begitu. Betul. Makanya sampai ono sing ada diberikan live musik ya. Betul. Live musik ini akustik gitu kan. Ada banyak cara-caranya mereka menghibur kita. Dan itu di luar ekspektasi kita ya. Kalau saya jujur sih sebenarnya yang seperti itu tidak berharap. Tapi berhubung sudah ya udah kita juga terima kasih juga. Kita enjoy aja lah. Iya. Insyaallah. Jadi yang lalu itu luar biasa. Jadi kayak hambatan problemnya nggak banyak lah ya. Paling problem biasa, ban bocor. Alhamdulillah kemarin hampir nggak ada ya. Hampir nggak ada. Ya wis. Cuma satu tok yang bocor waktu arah
masuk Bekasi Iya. itu ya. Heeh. Itu aja saya. Aku bocor, Iya. terus si apa jenenge Guritno ya bocor. Ya, ya itu Iya, memang itu, apa ya? Kita tidak berharap, tapi Iya. bisa terjadi. Tapi untuk yang kali ini kalau bisa ya ban-ban harus betul-betul dicek Ya. kondisi baru supaya dalam perjalanan nanti kan aman ya toh. Iya. Kalau udah kena bocor kan berarti kan makan waktu juga. Iya, kan. Nah, ini harapannya sih, tapi kita kan juga nggak tahu kan. Karena kok disampaikan ke teman-teman juga karena peserta yang tahun ini Berapa? insya Allah lebih banyak, Pak. Iya. Yang kemarin kan 7 dibatasi Iya. 7 ya. Yang ini itu yang daftar full itu sudah ada 15. Oh. 15. Itu 15 belum ditambah yang menunggu di etape. Kota-kota ya. Kemarin Ada juga yang menunggu. info Cirebon tuh ada berapa orang itu Iya. teman saya yang di Cirebon. Oh iya. Anak sing nunggu di Madiun, ada yang nunggu di Semarang. Itu gabung. Oh, mereka gitu gabung ya. ke Jakarta Iya, ya? gabung ke Oh. Jakarta gitu. Jadi akan lebih banyak sampai di Jakarta dan infonya di tiap etape kali ini itu akan lebih banyak sambutan, Pak. Jadi ini kan waktunya ini kita lebih punya waktu lebih banyak untuk prepare ya, untuk persiapan, untuk apa connect ke teman-teman yang ada di etapa-etapa itu. Tapi untuk apa udah ada bocoran yang pakai Sally siapa? Ada? Iya. Nah, itu belum ada, Pak. Sing jelas Opa itu pakai Sally. Kalau nanti belum ada, kalau saya dimik-dimik ya saya ditinggal aja enggak apa-apa. Nah, enggak lah, Pak. Soalnya Sally kan beda sama dengan roda besar. Iya. Tapi kali ini beda dengan Pak. Kalau yang tahun lalu itu kan memang dia memang cyclist ya, Pak ya. Maksudnya orang teman-teman yang memang sudah terbiasa jarak jauh ya. Ini kayaknya itu memang ada beberapa yang memang belum terbiasa jauh. Gitu. Jadi sudah pesen. Ya mudah-mudahan saya bisa ngikuti ya. Om Yo iso Pak, iso apa itu. Loh, saya soalnya beban nanti 4 Iya. 4 tas itu juga kan. Termasuk juga Iya. apa? Berat sepedanya kan pasti beda juga. Iya. Lingkar diameter Ya. bannya juga Namanya lebih juga kecil. Sally kan pasti beda. Iya. Tapi insya Allah mudah-mudahan Bisa, Pak. Soalnya ini artinya ada yang pesan ke Guritno. Nanti saya pelan-pelan dong. Iya. Jadi dia sudah warning kalau dia itu pelan-pelan. Artinya kayaknya yang tahun ini itu variasinya lebih banyak. makanya kalau pelan-pelan dengan kita insya Allah 150 setiap hari insya Allah oke lah. Nyampe lah. Ya. Iya, nyampe. Jangan sampai ada yang sampai Yo. 250 ya kemarin. Oh, iya. Sampai 260 kan. 260, Nah itu menurut saya sih kurang. Iya. Harus terlalu jauh. Ya belum pengalaman. Ini kan Nah, pengalaman. meskipun pengalaman juga, kalau kita yang 260 ya cukup berat sih menurut Iya. saya. Apa mana sing sing Kecuali baru-baru. kalau road bike yang tanpa Yo, beban itu oke lah. beban. Kita Kemarin kan beban semua itu kemarin. iya, full beban. Itu. Iya, mantap. Opa tapi yakin ya pakai Sally ya? Bismillah, insya Allah yakin. Nah, Opa ini yang tahun ini menarik ini karena Opa ini akan sambung ini. Yang lainnya pulang, Opa lanjut. Betul, ya. Lanjut ke Mekah luar biasa. Nggak tahu keinginan. Gimana, Pak? Ceritanya, Pak? Apa ya? Yang pertama itu kita dengan 1 bulan Ramadan di Mekah itu rasanya apa ya? Kalau dibilang ngangennya atau ngurangi ya? Iya. Ya itulah. Karena tahun lalu Opa ya sepedaan ke Mekah ya, Betul. dan 1 bulan penuh di Ramadan Di di Mekah ya. Ya ini pengen ya mengulangi lagi yang mudah-mudahan lancar juga. Amin. 1 bulan di Ramadan. Dan bedanya mungkin tahun ini saya pakai sepeda lipat ya. Apa? Ya dari pengalaman yang lalu tuh kalau bawa sepeda besar tuh kita repot-repot di parking ya. Oh, di parkir. Bukan parking. Packing. Packing. Waktu kita mau naik pesawat, ada keluar masuk di bandara itu yang kita bikin repot ya. Ya ini alhamdulillah dengan pengalaman yang kemarin saya coba sepeda lipat, kebetulan juga untuk parkingnya kan kita sudah tinggal bawa kan. Begitu naik bandara tinggal buka parking, lipat, masukkan itu aja. Berarti apa Pak? Nah, misalnya ini ya, tinggal dilipat terus dimasukkan tas. Iya. Untuk ya? Soft bag ya. Oh. Nah, kita pakai soft bag gitu aja.
Jadi tinggal lipat tok ya. Kan Iya. kemarin kan keluaran masang-masang iki, kita terus- juga cari apa boxnya juga kita. Oh iya, boxnya juga iya. Ya mungkin apa ya kita melopori coba pakai sepeda lipat lagi. Ya memang tantangannya banyak enak juga. Apa enggak berat pakai sepeda lipat dan ya memang secara apa ya? Secara dikendarai memang lebih enak ban besar kan. Ya tapi semuanya itu plus minus. Iya. Ya minusnya sepeda besar urusan perpackingnya yang repot. Iya. Tapi untuk ini saya pikir kita mau jalan berapa sih? Iya. Paling ya kita 20 santai insya Allah. Iya. Ya. Nah kira-kira itu pertimbangannya. Iya. Dan lagi juga dalam hal keadaan darurat kita lebih enak lipat. Evakuasinya Evakuasinya lebih gampang. Iya. Nah misalnya ono sing gak ono ta. Gampang ya. Ngelipete. Kita ya mancal, ya loading tergantung situasi. Iya. Kan bukan event ya, Pak. Ya, kan kita juga targetnya kan bulan Ramadan, ya 5-10 hari kita sudah bisa sampai di Mekah. Targetnya itu aja. Iya. Jadi kalau dihitung November tanggal berapa itu? 9. November 9 berangkat kita 9 sampai Jakarta. sampai Jakarta 15. Sampai 15. Sampai 15 hari paling kita udah lepas Sumatera ya. Oh. Iya. Itu bulan November. November. Jadi Desember full kita Desember. bisa sampai Singapura, Malaysia, Bangkok. Nah, kalau mungkin perlu kita pengen main-main ke Vietnam masih bisa. Laos itu Desember ya. Januari 1 bulan, insya Allah masih cukup lah. Iya. Tak cukup kita bisa prepare nanti tidak tahu Bangkok kita mau arah kemana. Ya kita sih arahnya juga saya pengen India dan sampai situ. Tapi teman-teman nyarankan wis nggak usah ke situ lah. Kalau memang lebih baik lah langsung ke Oman atau Jadi gak skip India ya? kayaknya India itu skip ya. Oh. Kira-kira. Nah ceritanya teman-teman yang di India itu seru loh Mas sambutannya Pak. Iya, tapi seru juga. Makanya kita apa ya? Kita situasional aja nanti. Iya, risikonya juga memang ini. Betul. Risikonya besar. Ya. Tapi sambutannya juga Tuh. Kita kan ada meriah banget gitu. negara India itu kan ada yang Muslim itu Iya, ya. iya. Siapa ya waktu itu cerita ya? Jadi siapa ya? Jadi dia itu siapa ya? Masa si Raffi. jadi dia itu di jalan gini wis kok dikelilingi wong awak kayak pada motor wis ono sing pegang-pegang pegang tas ngono-ngono kan ngeri Pak ya. Padahal niat mereka juga niat baik, kita juga nggak tahu kan. Iya, Karena tapi kan nggak biasa aja ya. Iya, dan berita-berita beberapa misalnya kapan lalu kan ono sing turis yang kemudian diperkosa ngono. Ya. Nah, kan berita-berita miringnya kan banyak. Ya termasuk juga teman-teman kita juga yang lewat sana udah mengalami handphone hilang Iya, juga berapa hilang sopo handphone hilang ya. ada. Iya, Juga sama handphone alumni hilang. Mekah juga sih kayaknya. Iya. Aryami ya, nggak salah ya. Mungkin ya. Aryami ya, handphone hilang. Tapi si kaya Om Akbar ngono iku sambutannya luar biasa. Gini, jadi mereka itu sampai dikalungi bunga sampai iki, Ya, jadi makanya nanti semua dikekno ngono si harapannya kita juga India juga ingin sih kemarin. Ada salah satu teman sekolah SMA kita juga orang India, saya juga sempat tanya, bro, aku kalau ke sini kemana? Udah diarahin ke ini itu aja. Itu udah, ya udah ada arahannya sebenarnya. Cuman ya tergantung lah nanti situasinya gimana. Kabar-kabarnya Pak? Kita kan fleksibel ya. Iya. Sebenarnya tuh Opa kan ngejak ya tahun lalu. Saya jane ku atiku kudu. Iya, sebenarnya banyak yang nanya teman-teman juga. Ya opo, Bro Wirawan ya opo? Wah, kayaknya cancel ya mungkin ya. Iya, Pak. Semuanya kan apa ya? Berubah sesuatu. Niat ada tapi ya keadaannya harus memaksa nggak berangkat ya nggak apa-apa. Iya. Tapi itu bukan cancel Pak. Tapi itu ditunda. Niat yang tunda aja. Iya, pending itu. Tadi juga ke depan itu sempat tanya salah satu peserta ini yang dari Bima ya nanya, wah ternyata nanti saya harus berguru sama Opa ya mau silakan. Iya lah. Mau kita terbuka.
kita dengan senang hati kita berbagi pengalaman ya. Iya. Ya karena sesuatu mungkin mereka belum bisa berangkat, tapi keinginan juga sudah ada. Iya. Pak ini kan perjalanan sangat spiritual gitu, Pak. Iya. Jadi kalau saya, Pak ya, perjalanan Ride for Palestine aja itu sudah sangat spiritual, Pak. Apa mana ini ketambahan dengan perjalanan lanjut ke Mekah. Itu luar biasa itu. Apa merasakan nggak itu perjalanan spiritual? Sangat merasakan. Makanya dengan yang jilid pertama ya kita coba kita menyempurnakan lah kira-kira. Artinya makanya sampai kenapa saya ganti sepeda lipat ya dari pengalaman yang awal itu. Semuanya dibikin simple kan gitu kan. Gitu, sampai tas kita juga ya berapa secukupnya gitu kan. Kalau dulu kan enggak. Wabe dilepok. Semua dimasukkan. Makanya yang jadi susah kita. Iya. Nah, itu yang kedua ini ya kita belajar dari yang pertama ya kita seefisien mungkin lah. Apa yang bisa kita bawa, terus apa yang nanti di perjalanan kita pakai, ya ini kita sudah kita pilah-pilah ya. Jadi ya seefisien mungkin lah. Iya. Apalagi kita juga sepeda lipat ya kan. Jadi kalau Opa ini perjalanan Ride for Palestina ketambahan ke Mekah itu bawa berapa jersey, Pak? Ya mungkin paling sekitar 5 jersey sudah cukup. Ya, sudah cukup ya. Karena di jalan ya kita bisa nyuci. Ya, itu kita jersey yang dry fit ya. Yang dry fit. Tapi selesai sore ya kita cuci sudah selesai. Sama pakaian ibadah secukupnya untuk mungkin hari Jumat kita kan nggak harus pakai yang kita sepeda sama menghadap Jumatan itu kan ya kita harus bedakan. Opa menarik loh gini. Yang saya pelajari sama Opa yang di Kalimantan itu kan pakai jubah selobokan itu kan praktis banget ya itu. Itu dilipat ya kecil mana. Jadi langsung terus gak perlu sarung, gak perlu iki. Jadi meskipun kita misalnya dalamnya jersey, nah misalnya kesusu ya langsung dilebokno wis dadi ya alhamdulillah itu kemarin dari Mekah. Insya Allah ini kita balik lagi ke Mekah masih jubah itu masih ada. Kira-kira gitu lah. Mantap. Keren. Iku enggak, Pak? Apa namanya? Menyiapkan enggak, Pak? Misalnya ya. Jadi iki doanya Opa kan makbul banget iku, Pak. Amin. Double, Pak. Saya tuh, Pak, yang tahun lalu itu merasa doa saya itu makbul, Pak. Dikabulkan Allah, Pak. Waktu itu kan lagi pekerjaan itu klien-klien itu pedat nih. Banyak yang putus gitu, terus bingung gitu. Makanya waktu itu punya waktu banyak itu karena nang Kalimantan Kalimantan terus kemudian sambung ke Jakarta. Karena itu kan banyak waktu tadi ya. Iya, banyak waktu. Sampai pengen ke Mekah. Klien putus, sampai pengen ke Mekah, Pak. Ternyata beda kan. Ternyata, Masya Allah. Allah itu mengabulkan doa saya waktu di jalan itu, Pak. Waktu mohon ada diberi pengganti pekerjaan. Nah itu ternyata sepulang itu 1 hari setelahnya, Pak, itu langsung ditawari, Pak. Aku heran, Pak. Loh, kok secepat ini ya? Ini doa saya waktu di situ. Makanya waktu Opa itu ngajak tahun ini gitu, aku pikirku ya Allah, iki pekerjaan yang sekarang ini yang membuat saya rada sibuk ini. Itu adalah doa saya waktu Ride for Palestine itu, Pak. Berarti makanya, tapi tetap, Pak, insya Allah tetap akan bersepeda ke Mekah, kapan, Allah alam, mudah-mudahan bisa disegerakan. Nah itu doa itu makbul, Pak. Lah iki Opa iki meyakini enggak coba? Nah iki doa iki double makbul. Ya namanya kita berdoa semuanya itu harus yakin ya. Iya. Ya semuanya itu kan kita berdoa sebanyak-banyaknya ya. Kalau sama Allah kan orang bilangnya jalik kok jok didik sing akeh kan gitu kan. Artinya Allah itu kan maha kaya wis maha segalanya lah. Kita diperjalanan seperti ini kan saya juga dari dulu saya ingin ikut
goes lagi ke sana sampai istri saya bilang, wis yo ini yang terakhir loh ya, wis ojo meneh. Kapan? Ya ini Tahun ini. 2 kali wis terakhir loh ojo loh ya insya Allah sampai kita nggak tahu juga ya. Ya namanya ini kan juga semacam ya panggilan ya, saya tiap hari juga berdoa. Ya alhamdulillah. Kalau bilang saat ini ya persiapan sudah insya Allah 95%. Ya yang 5 dan sampai 99 kan kita juga nggak tahu. Ya alhamdulillah sudah progres 95% lah gitu. Ya tinggal ini sambil jalan ya kita sambil berdoa mudah-mudahan diberi kelancaran dan bahkan sampai dibilang budgetnya berapa, pokoknya kalau saya bilang yang penting saya loh ya, yang penting nek pikiran kita, pikiran manusia, yang penting budal menclok apa kalau bahasa Jawa numpak pesawat budal boleh cukup ya wis bismillah. Cukup ya wis itulah gitu. Yang lain-lain ya wis walau alam ya kita yang penting kita semangat bismillah, niat kita ya menuju Baitullah. Insyaallah, insyaallah. Ono enggak sih Pak yang titip-titip doa Pak? Ya banyak sih titip doa. Ayo saya juga mohon didoakan, saya juga lali. Oh, siapa jok lali ya toh kan. Oh ya wis. Ya kita saling mendoakan lah bahasanya. Mantap ya. Jadi perjalanan ini perjalanan yang paling spiritual itu apa ya? Alhamdulillah. Ini separuh. Iya. Apa itu powerful gitu. Makanya kan apa ya? Ya yang utama kan alhamdulillah Allah masih memberi saya sehat kan. Intinya kan itu. Iya, katanya perjalanan ini dalam rangka untuk itu ya. Dalam rangka apa sih? Ya pertama ya kita bersyukur masih diberi sehat dan harapan saya semoga di usia yang ke-65 saya bisa bulan Ramadan di. Masya Allah, setiap tahun berarti Pak? Nah ini Desember kan saya udah 65 ya. Desember ini 65 ya. Berarti kan tahun depan kan kita sudah 65 ya. Ya dengan angka yang 65-nya itu keinginan saya kembali ke sana. Alhamdulillah saat ini ya progres sudah 90%. Tinggal 5% kita. Jadi perjalanan Opa ini dalam rangka untuk mensyukuri ya. Ya, itulah. Mensyukuri usia yang sudah 65 dan masih sangat sehat. Alhamdulillah. Bila kalau sepeda, mohon maaf, yang tiap hari pesepedaan kan ya situ-itu aja lah. Kita coba yang sambil ibadah, sambil kita menikmati ya. Perjalanan yang mana sih Malaysia, malah Singapura sampai Bangkok ya. Ya kita masih diberi kesempatan. Semoga harapan juga di usia 65 masih kita bisa kan. Ini kan semua harapan semua ya. Iya. Kita kembalikan ke Allah. Mudah-mudahan berkesempatan Pak. Kita berdua Pak. Alhamdulillah. Sampai bahkan ada teman nanti kalau pulang kabar-kabar Opa ya. Nanti kita kayak tahun lalu ya. Opa saya jemput di Kuala Lumpur, kita mau bersepeda kemana? Ya mau. Iya. Namanya juga banyak teman kan. Iya. Bahkan ada yang pengen ngajak dari Malaysia nggak usah pulang, kita ke Kucing dulu nanti mampir ke Brunei, ya mau kok apa. Dan itu kebetulan sudah Opa lalui semua, gitu. Kita tinggal mereview kembali ya. Ya mungkin buat teman-teman yang pengen sana, aku belum tahu sana, ayo saya dampingi kan. Enak ya. Di usia yang sudah pensiun, ini ketika sehat-sehat ini bisa kemana-mana gitu ya. Ya, artinya kan semua itu berkat Allah ya. Ya. Kita juga, alhamdulillah anak-anak sudah mapan, ya toh. Kita bisa masih sehat, kita masih bisa jalan-jalan. Pak, istri kan mau warning ya, ini terakhir loh ya. Ibu apa sih Pak? Kok sampai di warning? Ya enggak tahu apa pertimbangannya. Kata kok apa Pak? Apa aku ini umroh lagi. Loh, malah saya kemarin sebelum ini bilang, wis Anda berangkat aja enggak apa-apa, wis langsung umroh, Pak. Saya enggak mau. Oh, maksudnya enggak usah sepeda. Enggak usah sepeda. Kalau mau umroh aja, bawa sepeda tapi sepeda sepeda untuk Mekah. Khawatir berarti ya, lebih ke khawatir ya? Ya namanya juga kita keluarga ya pastilah. Kita kan juga
Kita di rumah yang biasa kumpul, tiba-tiba kita berpisah sampai sekian lama. Ya mungkin apa ya, kebanyakan mungkin tantangannya ya mungkin banyak orang yang mampu ke sana lah. Dia mampu secara ekonomi, secara fisik. Mungkin yang tidak siap ya itu tadi, bisa keluarga yang sekian lama itu yang ya toh, padahal pergi kita juga apa ya, jangan dibayangkan kalau kita bergoes ke sana kita tidur yang enak gitu kan. Ada yang nanya gitu loh, opa nanti tidurnya gimana? Wah kalau tidur ya namanya goeser kan, mungkin tahu sendiri lah. Tidur di masjid. Ya jangan dibayangkan wah tidur di hotel, saelek hotel kan ya. Makan di restoran. Nah, itu kan yang enggak pernah gambaran goeser yang sejati gimana. Kalau kita goeser kasarannya ada goes bambung kan. Goes bambung. Iya. Masya Allah. Oh iya, kita ini ngambil videonya ini di Rukopi. Wah ya. Di Rukopi. Ini ya, kita pilih Rukopi ya. Iya. Ini enak kopinya. Rukopi ini punyanya cyclist juga. Kopinya enak, terus juga terjangkau. Harganya juga, juga masuk lah. Pas di kantong pensiunan. Iya, terus kalau untuk di usia 65 ini bawa apa sih Pak? Obat-obat apa tak iki? Ya yang pasti obat-obat vitamin kalau kita perlukan ya toh, terus sama ya termasuk ini juga. Wah, ini apa ini? Nah, ini apa? Minyak putih apa? Minyak angin aromaterapi cap gajah ya. Cap gajah ya. Minyak angin ya? Ya, terapi. Jadi kalau ini apa penggantinya kalau kita masuk angin. Nah, kita tinggal ngoleskan gini sama di perut. Sama ini, ya ini sangat membantu sekali nih. Kalau perjalanan jauh penting gimana? Ya, ini sangat penting. Mana handy ya? Dipegang itu gampang. Iya, benar. Sapu gampang. Ya, kita pakai ukuran yang kecil aja cukup. Kalau mau yang besar juga ada. Yang ini hand sanitizer ya. Oh iya. Kalau kita kita kadang makan di perjalanan jauh, kita tinggal emergency. Saat makan, saat ya mudah-mudahan ini bisa membantu lah selama kita perjalanan. Cap gajah ya Pak ya? Iya, sama capek-capek untuk pening, masuk angin, kesemutan. Wajib ini kayaknya. Iya. Untuk long ride ya Pak ya? Betul. Pegangan gampang, disaku gampang. Betul. Soalnya kadang-kadang kita itu kalau perjalanan jauh naik sepeda itu kan semuanya harus praktis gitu. Gak usah bawa yang besar gitu ya. Yang besar mungkin ada, tapi untuk yang di rumah. Ya, gitu. Tapi kalau sepedaan disaku aja cukup gampang. Ini. Ya. Disaku kan mengeluarkannya gampang banget ini. Ya kalau gitu. Bisa kita namanya juga bersepeda semuanya harus serba praktis. Ya, betul. Happy efisien beban ya. Iya. Nah, obat-obat lain Pak? Apa ini tahun kemarin apa? Suwehat nggak tahu loro apa? Alhamdulillah nggak pernah sih. Nggak pernah ya? Ya mudah-mudahan. Kemarin yang tahun kemarin juga sempat bawa obat-obatan malah nggak kepake. Nggak kepake. Obat apa itu Pak tahun lalu? Ya seperti untuk darah tinggi, termasuk asam urat, capek, diare, kita lengkap semua. Oh iya. Ya alhamdulillah nggak kepake, tapi ya alhamdulillah masih teman-teman yang di Mekah sempat pakai. Ya nggak apa-apa lah. Gak apa-apa lah, timbangannya nanti ketika kita sakit diare terus gak obatnya kan mending ono obatnya tapi gak sakit gitu. Betul. Sama kayak ini si Akbar itu. Iya. Dia kalau waktu masuk di India itu banyak orang yang hati-hati loh, kudu nggawa obat diare kan. Karena makanan di India itu kan di media sosial kan ya, dicawuk-cawuk. Sebetulnya menurut saya sih ya budaya mereka sebetulnya tidak ada masalah sih. Cuman kita aja yang tidak biasa kan. Ya kira-kira gitu. Jadi akhirnya bawa obat ini, obat diare tapi gak dipakai. Ternyata aman gitu. Ya semuanya disiapkan tapi mudah-mudahan tidak dipakai kan gitu. Ya. Menarik ini. Ride for Palestine terus kemudian lanjut ke Mekah. Berarti perjalanan dari Jakarta ke Mekah itu asumsi berapa lama? Sebetulnya kalau dibilang asumsi kita nggak bisa menentukan ya. Yang penting akhir kita yang pasti pokoknya
bulan Ramadan -5 atau 10 kita harus sudah masuk. Hamin 5 Ramadan sudah sampai sana. Iya, itu aja. Nah, ini yang ini kita bervariasi lah. Pengennya mau apa ya tergantung. Kita mau mengegas atau mau ngurangi gas ya, ya diselamain. Ini kabarnya mau dibahas juga Bang, tidak harus pakai travel gitu. Betul. Pemerintah sekarang betul. Itu kan memudahkan kita ya jadi. Betul. Jadi wis mandiri ya saja nih nggak apa-apa ya. Sebetulnya itu saya ya. Ya sebenarnya kan ya enggak apa-apa juga. Iya, Bang. Karena kita ragu-ragu kan ada orang yang enggak tahu tuh niatnya mana. Wes ojo mandiri nanti begini begitu begini. Padahal ya nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kita cari hotel juga bisa, cari masjid juga bisa gitu ya. Maksudnya kalau yang lain kan travel kan semua disiapkan. Betul. Disiapkan ada kan, tinggal silakan ini tempatnya, ini tempat tidurnya, silakan ini makan disiapkan. Kita cari sendiri juga nggak apa-apa kan. Saya kemarin waktu di sana saya itu sewa kamar. Sewa kamar itu sewa kamar apa sewa rumah? Sewa kamar. Kalau rumah kan iya. Satu rumah berapa kamar? Ini rumah kita nyewa kamar. Oh, tapi barengan cyclist semua ya? Betul. Yeah. Lah itu di sana nyewa kita memang agak jauh dari Mekah ya. Yeah. Kalau kira-kira boleh kita tarik kilometer mungkin dari sini ke kebun binatang. 5 kiloan ya. Itu namanya daerah Al-Kansa. Nama kecamatannya atau anunya. Itu satu rumah itu 500 real. 500 real. Berarti berapa? Kurang lebih 2 juta ya. 2 juta. Ya. Kita bagi orang. Satu rumah ya? Satu kamar. Oh, satu kamar? Iya, satu kamar. Satu kamar. Kita bagi orang 5. Wah. Berarti ketemunya 100 real. Iya. 100 real kali 4.000. 400.000. Ya 400.000 kan? Iya. Ya. Nah kalau mohon maaf, kalau kita bayangkan itu 1 bulan ya, 1 bulan, iya. Padahal kalau kita cari hotel yang ring 1 Mekah, 400.000 semalam nggak dapet. Nggak boleh. Iya. Nah, makanya kita bisa. Iya, itu 1 bulan ya. Ya, makanya dengan namanya haji mandiri ya seperti itulah. Iya. Malah justru menyenangkan loh, Pak, menurutku Pak ya. Maksudnya kita bisa tahu connect dengan warga langsung, gitu ya. Bisa tahu mereka itu anak-anaknya main apa terus ininya. Justru kalau di ring 1 ceritanya lebih banyak. Justru di ring 1 kita enggak tahu suasana lebaran di sana, enggak tahu. Iya. Kalau saya tahu. Iya. Bagaimana sih lebaran di sana? Saya tahu. Iya, Pak. Sebenarnya hampir sama. Ya. Pakai baju baru, anak kecil baru. Terus silaturahim ke ke orang yang lebih sepuh. Oh, sama. Ya, tapi suasananya enggak seramai di sini. Itu aja. Karena di sana lebih ramai Idul Adha ya. Enggak juga. Enggak juga ya. Suasana pagi biasa, terus menjelang sore gitu maghrib, ya mereka keluar lagi silaturahim gitu. Iku yang cerita itu yang nggak dapat dari jamaah yang pakai travel. Nggak ada. Kalau ada di ring 1 nggak ada, karena mereka kan itu semuanya daerah hotel. Ya orang luar dari mana-mana, kemudian barengan ke lari-lari ke masjid gitu ya. Iya, ngono kan Pak ya. Ini kan. Kalau ini nggak ketemu suasana desa, nggak ketemu masyarakat. Memang suasana di sana kan penduduknya kan nggak sepadat di Jawa ya. Itu yang membedakan. Tapi sebenarnya adat untuk berlebaran di sana itu hampir sama. Cuma nggak seramai kalau kita hidup di kampung. Kira-kira menarik. Jadi travel kita berangkat mandiri itu menarik banget ya. Katanya Akbar yang sudah sepedaan ke sana itu juga bilang gini, Pak. Dari negara lain itu loh. Kalau yang ikut travel itu orang-orang tua. Orang-orang tua, sangat tua, dan orang-orang yang mungkin punya kebutuhan khusus ya. Misalnya butuh didorong ininya gitu loh, Pak. Yang lainnya itu mandiri gitu. Ya. Indonesia tak manja katanya. Betul. Memang setahu saya, mudah-mudahan saya salah ya. Memang jemaah Indonesia itu manja. Oh, ya. Cari kalau bisa ring 1 kan gitu kan. Dari hotel ke Masjidil Haram dekat. Iya. Kalau kita lihat
yang namanya dari daerah Uzbekistan sampai apa, ya pokoknya yang tantangan itulah, atau Pakistan atau mana itu mereka itu sampai, mohon maaf, tidur di sekitar WC. Oh, ya. Gak diusir juga Mas sekarang. Ya kadang pas ada ya diusir juga, tapi mereka ya tidak jauh dari sekitar WC itu kan areanya bukan di dalam WC ya, di area mendekati haram yang udah tidur di situ biasa. Dengan perbekalannya ditidurkan di sana biasa. Backpackeran ya. Ya saya perhatikan yang tidak ada seperti itu orang Indonesia. Memang nggak ada. Indonesia tahu beres. Ya secara apa ya? Secara ekonomi mungkin termasuk jamaah Indonesia ya cukup anu lah. Tapi yo anu Pak, karena memang sudah dikondisikan begitu. Jadi seolah-olah kita itu kan koyo nggak bisa ke Mekah gitu tanpa travel. Seolah-olah gitu. Betul. Kan? Ya kan, padahal bisa juga gitu. Apalagi bisa. Sekarang ini regulasinya akan memungkinkan itu. Gitu. Makanya sampai saya juga baca tadi, wah ini banyak travel apa yang agak terkejut kan itu ya wajar lah, kan mungkin akan mengurangi kursi mereka. Ya makanya kita coba goes mandiri kan gitu. Iya. Ini yang butuh apa? Butuh nyali atau apa kan? Karena kita tidak biasa, akhirnya pikiran kan kita, lo kok lang ini, padahal ya sebenarnya sih biasa loh. Bedanya kalau kita keluar kan hanya bawa paspor itu aja. Iya. Sip. Insyaallah, maturun Pak, mudah-mudahan kita semua lancar ya, dimudahkan. Ride for Palestine dari Surabaya ke Jakarta. Amin. Harapannya memang ada 3 harapannya. Yang pertama kita kampanye kemanusiaan di masyarakat yang kita berjalan, yang kita tempuh itu di jalan. Yang kedua donasi, karena kita di perjalanan juga kita melakukan donasi untuk Palestina. Ya nanti kita sumbangkan melalui Lembaga Mil Zakat Nasional LMI ya. Terus kemudian yang ketiga kita menyampaikan, karena ketemu di pemerintah ya, pemerintah langsung, Kementerian Luar Negeri, kita menyampaikan dukungan kepada pemerintah bahwa ayo Pak, itu loh Pak, masyarakat kita itu juga mendukung jenengan ini untuk membela Palestina gitu. Kalau pidatonya Pak Prabowo kan memang mendukung banget. Betul. Bahkan akan mengirim puluhan ribu ke pasukan perdamaian ya ke sana gitu. Ya mudah-mudahan nanti kita nyampe Jakarta bisa diterima Pak Menlu yang baru ya. Ya mudah-mudahan gitu. Mudah-mudahan. Itu mungkin kita lebih semangat lagi. Tahun lalu sebenarnya Bu Retno itu kan menterinya Bu Retno. Bu Retno itu sudah berencana mau ini karena nemui kita gitu. Tapi karena ada tamu negara, waktu itu pas barengan paus ya. Ya, barengan tamu negara ya wis nggak mungkin anu lah. Ya nggak apa-apa, itu kan bukan. Memang prioritasnya yo target kita bukan seperti itu. Kalau ketemu ya alhamdulillah disambut, kalau enggak ya enggak apa-apa. Kita targetnya kan memang ini. Gitu. Nah, mudah-mudahan ini tahun ini bisa ditemui oleh Pak. Ya, semuanya itu kan harapan semua ya. Iya. Kita nggak tahu qadarullah apa yang terjadi, kita juga nggak tahu. Awalnya kita Ride for Palestine ini juga harapan. Dan ternyata terlaksana begitu ya. Sampai ini lanjut. Dan mungkin katanya Om Gritno, kita akan terus goes Ride for Palestina setiap tahun sampai benar-benar. Ya mungkin nanti benderanya bisa ikut terus sampai di Mekah. Oh ya, Masya Allah. Tetap kita gawankan Palestina, kita nanti di Malaysia atau di Bangkok, kita akan tetap. Oh ya, tetap menyuarakan. Ya kita ada jersey yang kita juga ada jersey yang spesial edisi untuk Palestina ya kan juga. Mungkin insya Allah masih bisa mengikuti. Sip. Apa maturun sangat Pak? Terima kasih. Mudah-mudahan sukses ya. Kalau lancar semua perjalanan kita. Amin. Assalamualaikum.